Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Balik lagi di channel Sudut Pandang EV, channel yang memberikan informasi seputar otomotif, review, ulasan, serta pengalaman customer yang telah membeli mobil Wuling. Nah, kali ini di hari ini, tepatnya pukul sekitar jam 2 siang, saya telah berada di kediaman Bapak Andri ya. Beliau merupakan salah satu pelanggan saya yang berada di daerah Tangerang, yang telah memesan Wuling i-REV nih di Wuling Gintaro. Nah, selamat siang dulu nih, saya sapa dulu nih beliau nih, Pak Andri. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ini datang juga. Akhirnya datang juga Pak ya, si Putih ya. Si Putih Wuling i-REV yang imut nih. Ini yang 300 km nih Pak jaraknya nih. Sekian lama, udah ada 1 bulan lebih ya Pak, kurang lebih ya? Ada nggak sih? Ya nyampe sih 3 mingguan. Oh 3 mingguan, nah 3 mingguan nih guys. Karena kan infonya kan indennya sampai 2 bulanan ya Pak. Ya. Nah ini kenapa bisa lebih cepat? Karena memang alokasi kita udah mulai banyak Pak. Alokasi unitnya untuk Wuling i-REV. Kita udah fokus di untuk mobil listrik gitu. Nah untuk saat ini pemesanan atau jumlah pemesanan untuk Wuling i-REV udah di atas 3.000 unit Pak, dan terus bertambah. Apalagi dengan program yang D20 yang di Bali Pak, itu pakai mobil EV Pak. Official partner ya. Tadi Bapak udah pernah coba, maksudnya udah pernah test drive ya Pak, ngerasain gimana Pak rasa kesannya nih nyobain Wuling EV? Cukup nyaman sih. Cukup nyaman ya. Oke. Kalau buat di dalam kota sih cukup lah, lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup ya. Gini Pak Andri, kita berbincang, kebetulan Ricky udah kasih 10 pertanyaan sih Pak, nggak banyak sih ya. Jadi biar bisa ngejawab rasa penasaran nih customer atau yang menonton channel Ricky nih, apa sih istimewa dari mobil listrik dan kenapa orang tuh berbondong-bondong membeli mobil listrik atau mobil EV gitu. Sebentar. Jadi teman-teman tonton terus ya kan sebelum pertanyaan ini dimulai. Oke, ini ada 10 pertanyaan nih sih Pak. 10 pertanyaan udah Rifki siapin ya kan. Nah, ini yang pertama ini alasan Bapak membeli mobil Wuling i-REV nih, mobil listrik nih, alasannya apa nih Pak? Kan banyak mobil bensin nih. Gitu Pak. Sebenarnya itu udah kayak apa ya? Bener nggak langkah kita mau ngambil mobil listrik? Oh gitu. Kayak udah pertarungan hati. Udah pertaruhan hati ya Pak. Apalagi mobil-mobil baru banyak keluar nih. Oh gitu. Jadi baru Honda baru keluarin CR-V. Jadi udah pertimbangan yang sangat panjang lah ya Pak untuk pertimbangan. Opsi dengan range segitu, mobil-mobil second yang mewah-mewah harus benar. Cuma mobil ini kan mobil masa depan. Benar. Jadi prospek kedepannya sih cukup bagus. Iya. Dan saya lihat brand Wuling-nya kan sekarang sudah cukup bagus di Indonesia. Bagus ya, benar Pak. Saya kira saya dan istri memberanikan diri lah ngambil mobil ini ya, sebagai alternatif juga buat sekarang buat antar sekolah mungkin. Energi kan mengurangin pemakaian energi. Benar. Jadi cost value-nya lebih bisa hemat lah. Bisa lebih hemat, benar. Bener banget sih Pak, tepat sih memang. Karena gini sih Pak, mobil Wuling i-REV ini yang Bapak beli memang yang tipe long range yang 300 km. Nah, 1 kWh-nya itu bisa menempuh jarak 11 km Pak, 1 kWh. Nah, kalau misalnya Bapak menggunakan pilar charging atau yang mungkin di daya di 5.000-an, itu 1 kWh-nya itu dihargain 1.600. 1.600 sudah bisa menempuh jarak 11 km. Itu artinya dengan pengisian dari 0% sampai full 100% dengan jarak 300 km, Bapak cukup mengeluarkan uang kurang lebih 50.000 Pak. Jadi, wah hemat banget kan? Kalau untuk mobil bensin dengan jarak 300 km itu bisa ratusan ribu Pak. 10 kali lipat. Nah, bener. Dan Bapak atau Ibu nggak perlu repot lagi ngantri ke pom bensin. Karena udah nggak pakai bensin, Pak. Iya. Nah, dan untuk Wuling i-REV ini, dia pajaknya itu bebas ganjil genap. PKB-nya
PKB yang dipajak itu 388 Pak. Harganya 388. Ya, besar motor ya. besar motor lah. Kurang lebih pajaknya sekitar ya di bawah 600 lah atau 600 ribuan lah ya. Pajak per tahun ya, teman-teman. Jadi Pak Andri ya suatu keputusan yang tepat sih sebenarnya, karena ya untuk mobil Wuling ARV ini sudah banyak dipesan, inden sudah di atas 3.000 unit. Kalau untuk second car atau mobil kedua mungkin pertimbangannya panjang Pak, gitu. Tapi kalau misal customer sudah punya mobil sebelumnya dengan dipertimbangkan bahan bakar, ya kan, pasti lebih memilih mobil listrik, gitu. Apalagi teman-teman untuk Wuling ARV ini satu free servis selama 2 tahun nih Pak, atau 50.000 km. Nah, baterainya itu warranty selama 8 tahun. Gitu. Jadi terjamin lah, maksudnya kita nggak khawatir jadi Pak dengan adanya warranty dan free. Bener. Dan maintenance untuk servisnya jauh lebih costnya lebih murah dibandingkan mobil bensin. Karena kenapa? Ya, nggak perlu ganti oli mesin. Nggak perlu ganti kapas kopling, nggak perlu ganti busi, dan komponen yang berhubungan dengan mesin. Komponen mesin kan banyak Pak, terada ya banyak lah ya, komponen mesin itu sekitar ribuan lah, gitu. Dengan adanya mobil EV ini, itu menghemat atau menekan cost. Ya hitung investasi lah Pak, hitung investasi, gitu. Dan Wuling ARV ini, jadi dia kan memang ada 2 tipe Pak, yang Bapak ambilkan yang tipe long range. Nah, untuk yang apa? Yang tipe standar yang harga untuknya di 238. Kalau yang long range itu 297 nih Pak, untuk OTR Tangerang. Gitu. Nah, ini pertanyaan kedua nih Pak. Menurut Pak Andri, murah atau kemahalan nih Pak untuk sebuah mobil listrik nih? Wuling ARV ya. Untuk mobil listrik ya Pak? Ya. Untuk mobil listrik. Kalau dibandingin sama mobil listrik yang lain ya otomatis jauh lebih murah. Lebih murah ya. Kalau dibandingin sama mobil bensin ya cukup mahal. Cukup mahal ya Pak, bener ya. Memang ya nggak bisa dibandingkan, benar. Benar. Mobil bensin ya mungkin udah terlalu umum lah. Terlalu umum, benar ya. Nyoba hal baru, tantangan baru ya coba mobil listrik loh. Coba aja mobil listrik ya Pak. Benar. Mobil bensin ini lama-lama juga punah. Benar. Iya. Target dari pemerintah sih Pak 2025 itu sekitar 30% untuk kota kota mobil listrik lah yang ada di daerah yang ada di Indonesia lah. Sekitar 30%-nya targetnya gitu. Nah, ini pertanyaan ketiga Pak. Apa yang Bapak suka dari Wuling ARV nih Pak? Apa yang Bapak suka? Entah fitur, entah tampilan depannya. Overall aja. Kalau dari fitur sih udah cukup mumpuni ya. Udah cukup lah ya. Namanya mobil ini ya. Kalau dengan stylenya udah cukup ya Pak. Cukup bagus lah. Kelihatan lebih mungkin elegan dikit lah ya, walaupun kecil ya. Kondisinya kan belum ada yang bisa dibandingin Apple ini. Iya benar, untuk saat ini. Iya, masih pemain tunggal nih kalau. Pemain tunggal, benar. Ya, overall worth it lah. Worth it lah ya, overall ya. Nah, yang Bapak nggak suka nih dari Wuling ARV apa nih Pak? Tadi. Paling ya bannya masih kaleng aja. Bannya masih kaleng, oke. Nah, nanti mungkin didengarin nih oleh pihak SGMW nih Pak, ATPM, Agen Tunggal Pemegang Merek dari Wuling. Untuk sedikit perubahan lah untuk peleknya, jadi lebih bagus lagi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Apa alasan Bapak nih membeli Wuling ARV di Wuling Bintaro nih Pak? Di Wuling Bintaro. Kalau saya lihat Wuling Bintaro cukup besar ya. Terus ya pelakanya cukup bagus. Bagus ya. Kemarin begitu, ini agak singkat juga yang proses. Singkat ya. Saya sengaja hari ini mau lewat di Darmoin ke Bintaro. Ya
ada di Wuling tuh, ada Ah. mobil yang dipajang di depan nih. Oh, yang depan. Test drive ya, gitu. Hmm. Ternyata istri test drive, terus Ah. katanya seret, dia udah langsung DP-in aja. Oh, langsung DP ya. Kebetulan lewati. Kebetulan ya Pak. Jadi singkat lah ya Pak, Iya, prosesnya. kalau untuk mobilnya sendiri kan kita Maaf. ini cari-cari tahu. Udah cari-cari tahu, nah. Jadi begitu ada unit test drive kita coba. Gitu. Nah itu teman-teman, ini dari Pak Andri sendiri ya. Gitu. Jadi memang waktu itu datang ke showroom ya, prosesnya kita test drive dulu, kerasain, coba Rifki jelasin proses alurnya, dan inden dulu, harus inden. Langsung jadi tuh Pak, kasih booking fee ya, 5 juta ya. Oke, siap. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa Bapak oh ini kayak sih nggak perlu kali ya. Ini kita lewatin aja nih. Nah, fitur apa yang Bapak ketahui dari Wuling iReview nih? Satu paling ya itu Wuling Wuling Indonesia Comment. Test drive udah kita coba komennya kan, jendela sama yang lain. Kan cukup ya. Kelihatan lebih mewah ya. Maksudnya teknologinya lebih ya smart, bisa bilang smart city car lah ya. Jadi Bapak bisa melakukan perintah suara. Jadi gini teman-teman, Wuling iReview ini dia itu sudah dilengkapi atau disematkan fitur Wuling Indonesia Comment. Jadi kita bisa melakukan perintah suara untuk buka jendela driver, jendela kiri, hidupkan AC, kecilkan AC, hidupkan radio, dan banyak lainnya teman-teman. Dan Wuling iReview sudah terhubung oleh IoV. IoV itu Internet of Vehicle. Jadi mobil kita itu terhubung melalui ponsel kita, Pak. Gitu. Jadi Bapak bisa tahu mobil Bapak diparkir di mana letaknya, atau Bapak ingin melakukan pengirim pesan atau WhatsApp, itu bisa pakai perintah suara. Tapi harus di konekin dulu nih di MyWuling Plus, di aplikasi MyWuling Plus. Nah, Bapak pengen pinjemin mobil nih, katakanlah ke Ibu. Kan itu ada kuncinya nih, Pak. Ada kunci. Jadi itu tanpa kunci Bapak bisa memberikan akses melalui Bluetooth key. Bluetooth key ya Pak, Bluetooth key. Gitu. Jadi sangat mudah, sangat apa ya? Sangat mewah lah, sangat teknologinya bagus lah. Gitu. Jadi tanpa perlu harus repot-repot, katakanlah kunci Bapak pegang dua-duanya di tempat kerja, katakanlah Ibu ada di rumah. Ya udah Bapak bisa kasih akses aja melalui Bluetooth key. Itu Pak, gitu. Jadi canggih ya Pak. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana nih pelayanan Rifki atau pelayanan saya terhadap Bapak? Itu ada nilainya Pak, dari 1 sampai 10. Bapak bisa kasih nilai berapa aja sih? Ini tanpa settingan itu. 8 ya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi teman-teman kalau misalnya katakanlah ingin pesan mobil Wuling iReview di Rifki atau di Wuling Arisan Ditaro, referensinya ya Pak? Iya, oke. Nanti ya bisa saya kasih satu, saya pandu, saya kasih yang terbaik lah untuk pelayanannya, gitu. Cuma untuk diskon mohon maaf nih Pak, memang belum ada Pak. Gitu. Karena unitnya satu rame banget, karena inden juga ya. Jadi kenapa ya itu unitnya belum ada diskonnya untuk Wuling iReview gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya, mungkin atau tidak Wuling iReview ini Bapak gunakan ke luar kota? Kalau masih dalam range yang aman sih ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya Pak, Bapak gunain ya. Karena saya lihat juga makanya reviewer juga banyak pakai coba-coba keluar kota. Coba-coba keluar kota ya. Ya cuma paling asal infrastruktur waktu kita di kota tujuan kita udah pasti tahu ada, itu yakin jalannya. Iya. Nah sebenarnya gini, untuk Wuling iReview sebenarnya enak sih dipakai dalam kota Pak, enaknya. Tapi bisa juga dipakai di luar kota. Karena kenapa? Untuk pengecasannya itu 2 kaki. Cukup mudah, bisa dilakukan di mana aja. Tapi minimal untuk pengecasan itu KWH-nya di 2.200 khusus untuk mobilnya. Gitu. Nah, jadi Bapak nggak usah khawatir
untuk di MED information di displaynya itu kan ada informasinya Pak. Baterainya katakanlah 50%. 50% range-nya juga kelihatan di situ. Artinya kalau 50%, jarak yang bakal bisa ditempuh 150 km lagi. Gitu. Malah sampai Bandung ya. Iya, kurang lebih Bandung lah Pak, bisa PP, tapi Bapak pada saat sampai Bandung ngecas sedikit lah. Sejam 2 jam sih sebenarnya cukup lah sampai ke rumah PP. Gitu. Jadi ya saya pernah test drive juga, maksudnya pernah bawa lewat tol, itu waktu itu presentasi di salah satu perusahaan yang berada di Senayan Pak. Dia rencana mengambil 6 unit, jaraknya kurang lebih ada PP 75 kiloan lah kurang lebih ya. Itu cuma berkurang 10%. Baterainya 10%. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin gunakan keluar kota itu juga nggak perlu khawatir ya. Maksudnya sudah ada informasi di MED display-nya juga. Ngecasnya juga memang gampang, tapi pakai perhitungan juga sih Pak. Iya, pakai perhitungan juga. Gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Jarak harian Bapak itu per hari itu berapa kilometer nih Pak? Jarak per harian kilometer. Sehari kira-kira aja. 30 km. Oh, oke, 30 km artinya dengan menggunakan Wuling Air-EV kurang lebih Bapak 3 hari atau 4 hari baru ngecas lagi Pak. Iya, baru ngecas lagi. Gitu. Iya, nggak terus tiap hari. Jadi hemat banget. Jarak 300 kilonya kalau dirupiahin kurang lebih 50.000 nih teman-teman. Kalau bensin, wah itu bisa ratusan ribu. Nah itu memang ya menekan kos biaya harian kita lah ya untuk kendaraan lah. Itu lebih hemat. Gitu. Nah mungkin bincang-bincang singkat kita ini kita akhiri nih Pak. Jadi teman-teman kalau butuh informasi mengenai Wuling Air-EV bisa telepon saya di 0812 1936 887 atau teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini nih teman-teman. Mau tanya mengenai harga mobil Wuling atau mau tanya skema simulasi kreditnya, mau tanya harga on the road-nya untuk masing-masing wilayah, nanti saya bantu jawab. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman jadi teman-teman kalau suka dengan video ini juga bisa bantu saya untuk like, subscribe ke teman dan share ke teman-teman lainnya untuk dapat informasi yang lebih update nih mengenai harga atau promo yang ada di Wuling Arista Bintaro. Nah, saya akhiri, saya Rifki Saputra. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, mari Pak.